Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti, serta dosen pembimbing kegiatan magang. Yang saya hormati Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sinaya Mukti, serta yang saya hormati Ibu Iim Rastini selaku pembimbing lapangan PT PIP Group Soreang. Perkenalkan, saya Adni Salma Laili dengan NPM 4122423120202 akan memaparkan laporan magang yang berjudul Implementasi Prinsip 5C dalam evaluasi kelayakan kredit pada PT PIP Group Soreang. Terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada profil organisasi, yang ketiga pembahasan, yang keempat analisis, kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam ada refleksi diri. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai pada pembahasan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Penyaluran kredit merupakan aktivitas utama dalam pembiayaan konsumen yang memiliki resiko tinggi, sehingga evaluasi kelayakan kredit sangat penting dilakukan. PT Federal International Finance atau PIP Group Soreang menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition dalam menilai kelayakan calon debitur. Namun, dalam penerapannya sering menghadapi kendala seperti adanya keterbatasan data, tekanan target, dan subjektivitas analis yang dapat mempengaruhi kualitas dari keputusan kredit. Oleh karena itu, penting untuk meninjau efektivitas implementasi prinsip 5C guna meminimalkan resiko kredit macet dan menjaga kualitas pembiayaan. Baik, selanjutnya ada profil organisasi. PT Federal International Finance atau PIP Group didirikan dengan nama PT Mitra Pusaka Arta Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991, perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, perusahaan meluncurkan merek PIP Group. Saat ini, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 PJOK POJK titik 05 2014, maka bidang usaha PIP Group adalah yang pertama ada pembiayaan investasi, yang kedua pembiayaan modal kerja, yang ketiga pembiayaan multiguna, sewa operasi, dan atau kegiatan berbasis fee, yang keempat ada pembiayaan syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selanjutnya ada visi dan misi. Adapun visi dari PIP Group sendiri yaitu menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional. Adapun misinya yaitu membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi dari PT Federal International Finance cabang Soreang sendiri dimulai dengan branch manager. Nah, branch manager ini merupakan kepala cabang yang bertugas untuk membawahi marketing officer, credit section head, dan OS second head, serta bertugas untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengontrol jalannya perusahaan. Kemudian ada credit section head.
Nah, credit section head ini merupakan kepala bagian kredit yang mengatur dan mengevaluasi kredit serta membawahi dua bagian. Di antaranya ada SPP collector dan ada file. Nah, SPP collector ini bertugas sebagai koordinator penagihan. Nah, sementara untuk file sendiri yaitu petugas penagihan ke lapangan. Nah, kemudian ada OS second head. OS second head ini merupakan pimpinan tim support perusahaan yang membawahi beberapa bagian. Di antaranya ada personal general support atau HRD, kemudian ada finance, kasir, akun officer, admin dealer, dan back office atau fidusia. Nah, yang terakhir ada marketing officer. Marketing officer sendiri merupakan bagian kepala kredit yang bertugas untuk mengkoordinasi marketing pembiayaan. Nah, baik, selanjutnya ada jenis layanan. Nah, jenis layanan yang diberikan oleh VIP Group ada 5. Yang pertama adalah Pipastra. Pipastra sendiri merupakan jenis layanan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan motor Honda. Nah, yang kedua Spektra. Spektra ini merupakan jenis layanan pembiayaan multi-produk seperti pembiayaan barang elektronik maupun perabotan rumah tangga. Nah, yang ketiga ada Nastra. Dan Nastra ini merupakan jenis layanan pembiayaan multiguna dalam bentuk penyediaan dana yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat ada Pinatra. Nah, Pinatra ini merupakan jenis layanan pembiayaan yang berfokus pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, yang kelima ada Amitra. Amitra ini merupakan jenis layanan pembiayaan syariah yang dimiliki oleh VIP Group. Nah, untuk produk unggulannya seperti Haji Plus dan paket umroh serta jenis pembiayaan syariah lainnya. Nah, untuk aktivitas magang, terdapat beberapa aktivitas yang saya lakukan ketika melakukan magang, di antaranya yang pertama yaitu membuat report canvassing. Nah, report canvassing ini terkait dengan report efektivitas dari kunjungan AO dalam menawarkan kredit kepada calon konsumen. Nah, kemudian yang kedua adalah cek slick, yaitu melihat riwayat kredit konsumen melalui sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang disediakan oleh OJK. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan apakah riwayat kredit konsumen itu lancar atau pernah mengalami kredit macet. Yang ketiga adalah membuat memo internal, yaitu membuat memo terkait dengan memo close open dan memo pre-termination. Yang keempat adalah membuat report real time terkait dengan CR, yaitu membuat laporan cash receipt pembayaran konsumen secara real time. Yang selanjutnya ada microfinancing atau PINCOR, yaitu pengecekan mutasi AR atau account receivable konsumen melalui sistem PINCOR untuk memantau pergerakan piutang. Nah, selanjutnya ada menginput pengajuan SIMAS HT, yaitu menginput data pengajuan kredit konsumen ke dalam sistem SIMAS HT. Selanjutnya ada FM call dan B-call, yaitu sistem yang digunakan untuk memantau efektivitas penagihan oleh tim kolektor. Yang terakhir adalah mengecek trapesium, yaitu melihat apakah portofolio kredit konsumen itu telah sesuai atau tidak. Mulai dari aset, kemudian laporan laba rugi, jumlah pemasukan dan pengeluaran, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pembahasan. Nah, yang pertama ada pengertian implementasi. Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu implement, yang menurut Kamus Webster diartikan sebagai menyediakan alat atau sarana untuk melaksanakan suatu serta menghasilkan dampak nyata. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, implementasi sendiri dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan. Nah, selain itu,
Implementasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyediakan sarana guna melakukan suatu tindakan yang memberikan pengaruh terhadap suatu hal. Nah, yang kedua adalah pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Italia, yaitu credere, yang berarti kepercayaan. Istilah ini menunjukkan bahwa pemberi pinjaman atau kreditor percaya bahwa penerima pinjaman atau debitur akan mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini merupakan keyakinan pemberi kredit atau kreditor bahwa debitur akan mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu. Nah, setiap kredit ini memiliki jangka waktu yang sudah disepakati antara kreditur dan debitur. Apakah akan jangka waktunya menengah, jangka pendek, ataupun jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga ada degree of risk. Nah, degree of risk itu atau resiko kredit, setiap kredit itu akan memiliki resiko gagal bayar. Oleh karena itu perlu adanya analisis kelayakan kredit untuk meminimalisir gagal bayar tersebut. Nah, yang keempat ada prestasi. Prestasi di sini berarti adanya kontraprestasi atau balas jasa yang akan diterima oleh kreditor atau pemberi kredit, baik berupa bunga, biaya administrasi, dan keuntungan lain dalam transaksi tersebut. Selanjutnya ada tujuan kredit. Keuntungan atau profitability merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjemah dalam bentuk bunga yang diterima. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kredit berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan debitur sendiri bersama keluarganya yang bersifat konsumtif, seperti untuk pembelian mobil atau barang-barang konsumtif lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada kredit modal kerja atau kredit produktif, yaitu ditujukan untuk menambah modal usaha bagi debitur. Nah, yang ketiga ada kredit investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk kegiatan investasi atau penanaman modal. Nah, yang keempat ada kredit perdagangan, yaitu kredit yang ditujukan untuk membeli barang-barang yang akan dijual kembali. Nah, selanjutnya ada jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama ada kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua ada kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya itu mulai dari 1 sampai 3 tahun. Nah, adapun kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 sampai 5 tahun. Selanjutnya ada kredit berdasarkan status badan hukum debitur. Yang pertama ada kredit debitur korporasi, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus badan hukum atau corporate loan dan dalam jumlah kredit berskala besar. Nah, yang kedua ada kredit debitur perorangan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus perorangan dan dalam jumlah kredit berskala kecil. Nah, selanjutnya ada analisis. Implementasi merupakan suatu tindakan atau mekanisme yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembiayaan konsumen, implementasi prinsip 5C merupakan penerapan 5 aspek penting, diantaranya ada karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kelayakan kredit calon nasabah, tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko gagal bayar dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah itu benar-benar layak. Nah, PT Federal International Finance atau PIP Group Soreang sendiri menerapkan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Nah, prinsip ini merupakan standar yang digunakan secara luas oleh lembaga keuangan untuk menilai apakah calon debitur ini layak untuk diberikan kredit atau tidak. Nah, berikut merupakan implementasi prinsip 5C dalam konteks pelaksanaannya di PIP Group.
Nah, yang pertama adalah karakter. Karakter ini merupakan aspek pertama yang akan dinilai dalam evaluasi kelayakan kredit. Di PIP Group sendiri, penilaian karakter calon nasabah ini dilihat melalui pengecekan historik kredit menggunakan SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola oleh OJK, serta hasil analisis dari sistem internal seperti trapesium. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui apakah nasabah ini memiliki riwayat kredit yang lancar atau justru pernah mengalami kredit yang macet. Nah, karakter nasabah juga dinilai berdasarkan wawancara atau survei langsung yang dilakukan oleh akun officer atau AO, termasuk dengan observasi terhadap sikap dan keterbukaan nasabah dalam memberikan data. Nah, yang kedua adalah capacity. Capacity ini mengacu pada kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya. Nah, PIP Group sendiri menilai kapasitas ini berdasarkan data dari penghasilan yang diperoleh dari slip gaji customer, kemudian surat keterangan penghasilan, ataupun pernyataan usaha jika nasabah berprofesi sebagai wirausaha. Nah, sistem trapesium ini juga membantu menganalisis apakah penghasilan nasabah mencukupi untuk membayar cicilan setiap bulan dengan mempertimbangkan juga beban keuangan lainnya. Nah, apabila rasio cicilan terhadap penghasilan terlalu tinggi, maka pengajuan kredit ini bisa ditolak atau disarankan untuk direvisi atau ditinjau ulang. Nah, yang ketiga adalah kapital. Kapital merupakan penilaian terhadap aset atau kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Nah, meskipun bukan penentu utama dalam pembiayaan konsumen, seperti di PIP Group, aspek ini tetap diperhatikan sebagai bentuk cadangan atau jaminan tidak langsung atas kemampuan bayar. Nah, kapital ini sendiri dinilai dari dokumen tambahan seperti rekening tabungan, kemudian bukti kepemilikan rumah atau kendaraan lain yang dimiliki oleh nasabah. Nah, apabila nasabah memiliki kapital yang kuat, hal ini bisa menjadi poin tambahan dalam penilaian kredit. Nah, selanjutnya yang keempat ada condition. Condition ini merujuk pada kondisi ekonomi serta latar belakang lingkungan kerja atau usaha nasabah. Nah, penilaian ini penting dilakukan untuk memahami stabilitas serta prospek penghasilan nasabah ke depannya. Nah, dalam praktiknya, AO akan mengamati sektor pekerjaan atau jenis usaha nasabah, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang mungkin saja bisa berdampak terhadap kelancaran pembayaran. Nah, misalnya jika calon nasabah bekerja di sektor yang terdampak krisis ekonomi, maka akan dinilai lebih beresiko. Nah, yang terakhir adalah kolekteral. Kolekteral atau jaminan yang akan diberikan oleh nasabah atas pinjaman yang diajukan. Nah, di PIP Group sendiri jaminan umumnya berupa barang yang dibiayai seperti sepeda motor atau barang elektronik. Nah, untuk di bagian Pinatra sendiri, jaminan yang digunakan yaitu sertifikat tanah dan bangunan. Nah, nilai jaminan ini akan dibandingkan dengan jumlah pembiayaan untuk memastikan bahwa resiko dapat diminimalkan apabila nasabah tersebut gagal bayar. Nah, sistem ini juga menghitung nilai likuidasi jaminan sebagai bagian dari analisis risiko pembiayaan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari implementasi prinsip 5C dalam PT PIP Group Sarean sendiri, PIP Group Syariah telah menerapkan prinsip 5C atau karakter, capacity, capital, condition, dan collateral secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam mengevaluasi kelayakan kredit konsumen. Proses evaluasi dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan memanfaatkan sistem digital seperti SLIK dan Trapesium untuk menilai riwayat kredit, kemampuan bayar, serta kondisi dan jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah. Nah, proses ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah serta memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada calon nasabah yang benar-benar layak.
Nah, adapun untuk sarannya, dalam pelaksanaan evaluasi kredit berdasarkan prinsip 5C, PIP Group itu telah menunjukkan sistem kerja yang cukup baik dan terstruktur. Nah, namun perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas kerjanya melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, perusahaan bisa memperkuat pengawasan internal terhadap proses evaluasi kredit guna menjaga ketepatan analisis dan meminimalkan risiko kesalahan data. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi evaluasi agar proses penilaian kredit berjalan lebih cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah menjaga efisiensi pengelolaan keuangan dan anggaran agar pengeluaran kas perusahaan dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya ada refleksi diri. Nah, selama melaksanakan kegiatan magang di PT Federal International Finance atau PIP Group Soreang, praktikan memperoleh banyak pengalaman berharga yang memperkuat pemahaman terhadap dunia kerja. Di antaranya yaitu kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja profesional, kemudian yang kedua peningkatan kemampuan komunikasi yaitu dengan berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan berbagai divisi yang ada di PIP Group Soreang. Kemudian pengembangan keterampilan teknis yaitu dengan peningkatan keterampilan dalam menggunakan software Excel, Microsoft Excel mulai dari pembuatan report, menggunakan rumus-rumus yang complicated seperti VLOOKUP, dan pengembangan teknis lainnya. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap dunia kerja profesional. Nah, berikut ini merupakan beberapa dokumentasi kegiatan selama magang. Nah, baik, mungkin cukup sekian pemaparan laporan magang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.